Indonesia tidak diuji Brunei, tetapi dari segi kualiti player yang dimiliki Indonesia itu memang kita sudah dapat mengetahui lah, terutamanya. Sangat mengejutkan. Sampai-sampai jadi trending 1 di ASEAN. Begini komentar gila pelatih Malaysia jelang laga hidup mati lawan timnas Indonesia U20. Sangat mengejutkan. Sampai-sampai jadi trending 1 di ASEAN. Begini komentar gila pelatih Malaysia jelang laga hidup mati lawan timnas Indonesia U23 di Piala AFF. Malaysia targetkan menang 7-0 demi lolos semifinal Piala AFF, begini faktanya. Tapi, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai, agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga. Tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Jelang laga hidup mati kedua tim, pelatih timnas U23 Malaysia, yang dikenal dengan gaya bicaranya yang belak-belakan, membuat pernyataan mengejutkan. Ia menyebut bahwa timnya siap menggulung timnas Indonesia U23 dengan skor telak 7-0. Dan tidak takut sedikit pun dengan puluhan ribu supporter yang datang di stadion. Tak ayal, pernyataan tersebut langsung viral di media sosial dan memancing reaksi keras dari netizen. Sebagian publik menganggap komentar itu sebagai bentuk kesombongan yang tidak pada tempatnya, apalagi jika melihat performa Malaysia dalam beberapa pertandingan terakhir yang cenderung inkonsisten. Mereka kalah dari Filipina dengan skor 2-0 di laga pembuka Piala AFF U23. Sebelumnya diberitakan, timnas Indonesia belum aman, Garuda Muda bisa tersingkir secara konyol dari Piala AFF U23 2025 jika skenario ini terjadi. 3 skenario timnas U23 Indonesia untuk lolos ke semifinal Piala AFF U23 2025. Timnas Indonesia U23 berhasil memimpin klasemen sementara grup A Piala AFF U23 2025 setelah mencatat 2 kemenangan penting, 8-0 melawan Brunei Darussalam dan 1-0 atas Filipina. Meski demikian, posisi mereka ke semifinal belum sepenuhnya aman. Laga terakhir melawan Malaysia akan menjadi penentu. Berikut 3 kemungkinan yang bisa membawa Garuda Muda lolos ke babak semifinal. 1. Menang atas Malaysia. Jika Indonesia meraih kemenangan pada pertandingan terakhir fase grup melawan Malaysia, Senin, 21 Juli 2025, maka tiket ke semifinal akan langsung di tangan. Tambahan 3 poin akan membuat total poin menjadi 9, hasil sempurna dari 3 pertandingan. Kemenangan ini juga akan memastikan posisi juara grup tetap dipegang oleh Indonesia, tanpa bergantung pada hasil pertandingan tim lain. 2. Imbang sudah cukup. Hasil seri juga sudah cukup untuk membawa Indonesia ke semifinal. Dengan tambahan 1 poin, Indonesia akan mengumpulkan 7 poin dan tetap menjadi pemuncak klasemen. Filipina, yang kini memiliki 3 poin, maksimal hanya bisa menambah 3 poin lagi jika mengalahkan Brunei. Artinya, poin tertinggi mereka hanya 6, yang tidak cukup untuk menyusul Indonesia. 3. Kalah tapi masih berpeluang. Kekalahan dari Malaysia membuat skenario menjadi rumit. Jika Indonesia kalah dan Filipina menang atas Brunei, maka 3 tim, Indonesia, Malaysia, dan Filipina, akan sama-sama mengantongi 6 poin. Dalam situasi ini, penentuan lolos tidak lagi berdasarkan jumlah poin, tapi mengacu pada head-to-head antar ketiga tim tersebut, sesuai regulasi turnamen. Dalam skenario 3 arah, Filipina menang atas Malaysia, 2-0. Indonesia menang atas Filipina, 1-0. Malaysia menang atas Indonesia, misalnya 1-0. Maka selisih gol dalam pertandingan antar ketiga tim akan dihitung. Hasil laga melawan Brunei tidak diperhitungkan. Jika Indonesia kalah 0-1 dari Malaysia, maka mereka akan memiliki selisih gol 0, menang 1-0 dari Filipina, kalah 0-1 dari Malaysia, dan kemungkinan finish di posisi kedua. Namun jika kalah dengan selisih 2 gol atau lebih, maka Indonesia bisa turun ke peringkat ketiga karena selisih gol menjadi negatif dan Malaysia naik ke posisi atas. Agar nasib tidak bergantung pada hasil tim lain, Indonesia sebaiknya meraih kemenangan atau minimal hasil seri saat melawan Malaysia. Kalaupun kalah, selisih gol sangat menentukan, kekalahan dengan margin 1 gol masih memberi peluang lolos sebagai runner-up terbaik,
tergantung hasil grup lain. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, untuk para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Menurut kalian, apakah kalian yakin Timnas Indonesia U23 bisa mengalahkan Malaysia U23 di SUGBK nanti? Atau justru, Timnas Indonesia U23 bakal jadi bulan-bulanan dan lumbung gol Malaysia U23? Masih menurut kalian, kira-kira berapa prediksi skor Indonesia U23 versus Malaysia U23 nanti? Ayo teman, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Bravo Timnas U23. Bravo Gerald Vandenburg. Bravo PSSI. Ayo Garuda. Buktikan bahwa level kita sudah dunia. Buktikan bahwa kita adalah raksasa Asia. Juara Piala AFF U23 harga mati. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk tim kepelatihan Timnas Indonesia di semua kelompok umur yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Erick Thohir, kritik saya saja, jangan salahkan Timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengajak masyarakat untuk terus memberikan dukungan kepada Tim Nasional Indonesia, terutama setelah pengundian babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 menuai beragam reaksi. Dalam acara National Coaching Conference 2025 yang berlangsung di Jakarta International Stadium, JIS, Jumat 18 Juli, Erick menyampaikan bahwa dirinya siap menerima segala bentuk kritik. Namun, ia meminta agar hujatan tidak diarahkan kepada para pemain dan pelatih yang tengah berjuang demi nama bangsa. Saya tahu, setelah drawing kemarin muncul berbagai pendapat, ada yang optimis, ada yang pesimis. Saya sangat menghargai dukungan dari fans sepak bola sejati, terutama mereka yang hadir langsung ke stadion. Tapi di media sosial, seperti biasa, banyak yang mencaci. Kalau mau mengkritik, silakan ke saya, bukan ke para pemain atau pelatih, ucap Erick. Erick juga menyampaikan bahwa tekanan berlebihan terhadap tim justru akan berdampak negatif terhadap performa mereka. Menurutnya, pelatih dan pemain membutuhkan ketenangan agar bisa fokus menatap target besar, lolos ke Piala Dunia 2026. Belum apa-apa sudah dihujat, padahal pertandingan belum dimulai. Ini tidak sehat. Kita jadi menekan diri sendiri. Para pemain dan pelatih harus didukung, bukan dijatuhkan, tegasnya. Ia menambahkan, PSSI dan tim pelatih berkomitmen untuk menyiapkan skuad terbaik dalam menghadapi lawan tangguh seperti Arab Saudi dan Irak di fase kualifikasi berikutnya. Kami akan berusaha maksimal. Apapun hasilnya nanti, kita harus tetap menjaga semangat bersama. Jangan hanya karena hasil buruk, lalu semua disalahkan, lanjut Erick. Erick juga mengapresiasi para supporter yang tetap setia mendukung timnas, baik saat menang maupun kalah. Ia menyebut bahwa kemajuan tidak datang seketika, melainkan butuh proses panjang dan kepercayaan. Pelatih Shin Tae-yong sudah 4 tahun bekerja, Coach Indra Syafri juga diberi ruang. Semua pelatih kita perlakukan dengan adil. Yang dibutuhkan sekarang adalah dukungan yang konsisten, bukan cacian, ujarnya. Timnas Indonesia dijadwalkan akan bertanding di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Oktober mendatang di Arab Saudi, menghadapi tantangan berat melawan dua kekuatan Asia, Irak dan Arab Saudi. Lebih lanjut, situasi ini menunjukkan tantangan besar dalam membangun budaya olahraga yang sehat dan suportif di Indonesia. Kritik memang bagian dari demokrasi, dan wajar jika publik menaruh ekspektasi tinggi terhadap timnas. Namun, seringkali kritik itu berubah menjadi hujatan yang tidak proporsional, bahkan sebelum pertandingan dimulai. Ini bisa merusak semangat dan fokus para pemain serta pelatih. Erick Thohir mencoba mengambil posisi sebagai tameng untuk melindungi tim, yang sebenarnya adalah pendekatan kepemimpinan yang patut diapresiasi. Ia menunjukkan tanggung jawab dengan membuka diri terhadap kritik, tetapi sekaligus mengingatkan publik bahwa membangun prestasi bukanlah proses instan. Pemain dan pelatih adalah manusia, mereka bekerja keras dan juga butuh dukungan emosional, bukan hanya penilaian keras setiap saat. Sayangnya, di era media sosial, opini cepat menyebar dan seringkali kehilangan konteks. Netizen mudah meluapkan kekecewaan tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap mental para atlet. Padahal, dalam olahraga, dukungan saat kalah justru lebih berarti daripada pujian saat menang. Penting bagi masyarakat pencinta sepak bola untuk lebih dewasa dalam menyikapi dinamika tim nasional.
Kritik konstruktif tentu dibutuhkan, tapi semestinya disampaikan dengan cara yang membangun, bukan menjatuhkan. Jika ingin timnas terus berkembang, maka semangat kolektif dan solidaritas juga harus tumbuh, bukan hanya dari pemain dan pelatih, tapi juga dari supporter dan publik luas. Kita semua ingin melihat timnas Indonesia berjaya, mencetak sejarah, dan berdiri sejajar dengan negara-negara besar di dunia sepak bola. Tapi untuk sampai ke sana, perjuangannya panjang dan tidak mudah. Tidak ada tim hebat yang lahir dalam semalam. Mereka ditempa oleh proses, jatuh bangun, kritik, dan dukungan yang tulus. Para pemain dan pelatih kita adalah anak-anak bangsa yang sedang berjuang, bukan hanya untuk menang, tapi untuk mengangkat harga diri Indonesia di panggung internasional. Mereka butuh kita bukan hanya saat mereka di puncak, tapi terutama saat mereka sedang jatuh dan butuh bangkit. Jangan biarkan semangat mereka runtuh oleh suara-suara yang tak memberi harapan. Jadilah pendukung sejati, yang tak hanya bersorak saat gol tercipta, tapi juga yang tetap berdiri saat tim menghadapi tantangan. Percayalah, dukungan kita bukan sia-sia. Setiap sorakan positif, setiap doa, dan setiap semangat yang kita berikan bisa menjadi tenaga tambahan bagi mereka yang sedang bertarung di lapangan. Mari kita jaga timnas seperti kita menjaga mimpi-mimpi besar kita sendiri. Karena saat Indonesia menang, itu bukan hanya kemenangan mereka, itu kemenangan kita semua. Media Cina soroti kontroversi AFC yang dinilai menguntungkan Arab Saudi, timnas Indonesia dianggap korban sistem. Keputusan Konfederasi Sepak Bola Asia, AFC, terkait pembagian grup dan penunjukan tuan rumah pada babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia menuai sorotan tajam, termasuk dari media asal Tiongkok. Mereka menuding AFC tidak adil dan secara tidak langsung memberi jalan mulus bagi Arab Saudi untuk lolos ke Piala Dunia. Pada Kamis, 17 Juli 2025, AFC mengumumkan hasil drawing babak keempat kualifikasi yang akan digelar di dua negara, Arab Saudi dan Qatar. Timnas Indonesia tergabung di grup B bersama tuan rumah Arab Saudi dan Irak. Sementara grup A dihuni oleh Qatar, Uni Emirat Arab, UEA, dan Oman. Media Tiongkok, Sohu, menilai bahwa keputusan AFC kali ini syarat kepentingan dan cenderung berat sebelah. Mereka menyebut Arab Saudi dan Qatar tak hanya diuntungkan karena menjadi tuan rumah, tapi juga mendapatkan perlakuan khusus dari segi sistem pot dan jadwal pertandingan. Dalam kondisi yang membingungkan ini, Arab Saudi dan Qatar tampak diberi berbagai keistimewaan, mulai dari status tuan rumah hingga skema pertandingan yang menguntungkan mereka, tulis Sohu pada Sabtu, 19 Juli 2025. Sohu juga menyoroti bahwa UEA dan Irak yang sebenarnya tampil lebih baik di babak sebelumnya justru tak mendapat kesempatan menjadi tuan rumah. Sebaliknya, dua negara yang peringkatnya lebih rendah, Qatar dan Arab Saudi, ditunjuk tanpa penjelasan transparan dari AFC. Selain itu, perubahan sistem pot dinilai mencurigakan. Irak, yang seharusnya masuk pot pertama, justru ditempatkan di pot kedua. Hal ini secara tidak langsung menghindarkan Arab Saudi dari lawan-lawan tangguh di babak ini. Tak hanya itu, jadwal pertandingan juga dinilai timpang. Arab Saudi dan Qatar mendapat jeda 5 hari antara laga, sementara tim lain, termasuk Indonesia, harus bertanding 2 kali hanya dalam 3 hari. Semula semua pertandingan disepakati harus mengikuti aturan yang adil, tapi kini seolah ada peraturan khusus untuk dua negara tersebut, lanjut Sohu. Sohu juga menyampaikan kekhawatiran bahwa negara-negara lain hanya menjadi pelengkap semata. Mereka mencontohkan timnas Indonesia, yang meski telah menunjukkan progres dan diperkuat banyak pemain naturalisasi, tetap diposisikan dalam grup yang sangat berat. Indonesia berhasil mencapai babak ini, tapi kini harus menghadapi grup sulit yang padat jadwalnya. Situasi ini membuat mereka tampak seperti korban dari sistem yang tidak bisa diubah, kata Sohu. Diketahui, beberapa negara seperti Indonesia, Oman, dan UEA sempat melayangkan protes terhadap kebijakan AFC yang dinilai tidak adil. Namun, protes tersebut tampaknya tidak diindahkan. AFC juga dikritik karena tidak memberikan alasan resmi atas perubahan teknis seperti sistem pot dan pemilihan tuan rumah. Hal ini memicu pertanyaan tentang apakah semangat fair play dalam olahraga kompetitif masih benar-benar dijunjung. Pada akhirnya, hanya juara grup dari masing-masing grup yang akan langsung lolos ke Piala Dunia 2026. Sementara peringkat kedua dari masing-masing grup akan saling berhadapan dalam 2 leg di putaran kelima untuk merebut tiket tersisa. Lebih lanjut, situasi yang menimpa timnas Indonesia dalam pembagian grup dan penunjukan tuan rumah kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia memang cukup memprihatinkan. Kritik yang datang dari media Tiongkok bukan tanpa alasan, sebab ada sejumlah hal yang secara logis memang menimbulkan tanda tanya. Pemilihan Arab Saudi dan Qatar sebagai tuan rumah,
Sementara tim-tim dengan peringkat lebih tinggi seperti UEA dan Irak diabaikan, menunjukkan bahwa ada ketidakkonsistenan dalam kebijakan AFC. Tidak adanya penjelasan resmi dari AFC hanya memperkuat dugaan bahwa proses ini tidak sepenuhnya transparan. Ketika badan sepak bola sekelas AFC tidak menjelaskan alasan teknisnya secara terbuka, ruang untuk spekulasi dan ketidakpercayaan publik menjadi semakin besar. Sistem pot yang diubah dan jadwal pertandingan yang timpang juga mengindikasikan potensi keberpihakan. Jika tim-tim seperti Arab Saudi mendapatkan waktu istirahat lebih lama, sementara tim lain, termasuk Indonesia, harus bermain dalam waktu singkat, maka wajar jika publik mempertanyakan integritas kompetisi ini. Dalam konteks ini, Indonesia tampaknya menjadi salah satu pihak yang paling dirugikan. Padahal, tim Garuda sedang menunjukkan kemajuan signifikan, baik dari sisi performa maupun pembenahan skuad. Dengan segala upaya naturalisasi dan perbaikan manajemen, Indonesia justru seolah dijebak dalam skenario yang menyulitkan. Semangat fair play yang menjadi dasar olahraga kompetitif terasa semakin kabur. Jika benar AFC menyusun agenda tersembunyi demi memastikan negara-negara tertentu lolos ke Piala Dunia, maka ini adalah ancaman serius bagi kredibilitas turnamen. Dunia sepak bola, terlebih di kawasan Asia, membutuhkan sistem yang adil dan konsisten agar perkembangan sepak bola bisa berjalan seimbang. Ketika federasi dianggap memihak, maka kompetisi kehilangan maknanya. Situasi ini seharusnya menjadi alarm bagi AFC dan seluruh anggotanya untuk memperbaiki proses, menciptakan keterbukaan, dan menjamin bahwa setiap negara, besar atau kecil, mendapatkan perlakuan yang setara. Jika tidak, maka kepercayaan terhadap institusi ini bisa terus menurun, dan pada akhirnya merusak semangat sportivitas yang seharusnya dijunjung tinggi dalam setiap kompetisi internasional. Dalam situasi yang tampaknya tidak adil ini, Timnas Indonesia justru memiliki peluang besar untuk menunjukkan jati diri dan mental baja. Saat banyak yang meragukan, disitulah ruang pembuktian lahir. Justru dari tekanan dan ketidaknyamanan, tim besar lahir, bukan dari kemudahan, tapi dari perjuangan yang berat. Jangan biarkan penentuan grup, sistem pot, atau jadwal timpang mengalahkan semangat juang. Justru ini adalah panggilan untuk membuktikan bahwa Indonesia tidak sekadar peserta pelengkap, tapi penantang sejati. Ketika dunia memandang sebelah mata, jadikan itu bahan bakar untuk tampil lebih kuat, lebih berani, dan lebih kompak. Timnas kita telah berkembang pesat. Dukungan rakyat Indonesia ada di belakang setiap langkah para pemain. Apapun yang terjadi di luar lapangan, hasil tetap ditentukan oleh kerja keras, semangat pantang menyerah, dan keyakinan bahwa keajaiban bukan milik tim yang diunggulkan, tapi milik mereka yang tidak pernah menyerah. Teruslah berjuang, Garuda. Bukan untuk membuktikan sesuatu kepada AFC, tapi untuk membuktikan kepada diri sendiri dan bangsa bahwa kita layak, kita mampu, dan kita tidak akan berhenti. Dari tekanan lahir kekuatan. Dari ketidakadilan lahir motivasi. Dan dari semangat Garuda, lahir sejarah baru untuk sepak bola Indonesia. Patrick Kluivert, Timnas Indonesia peringkat terendah FIFA, tapi itu bukan masalah. Timnas Indonesia menjadi tim dengan peringkat FIFA paling rendah yang lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Meski begitu, sang pelatih Patrick Kluivert menegaskan bahwa hal itu bukan penghalang bagi skuad Garuda. Dalam daftar peringkat FIFA terkini, Indonesia berada di posisi ke-118 jauh di bawah pesaingnya di grup B. Arab Saudi tercatat di peringkat ke-59, Irak di posisi 58, dan Qatar sebagai yang tertinggi di urutan ke-53. Uni Emirat Arab berada di posisi 65, sementara Oman menempati peringkat 79. Indonesia yang tergabung di grup B bersama Arab Saudi dan Irak memang bukan unggulan. Namun, Kluivert menyatakan bahwa semangat timnya justru makin berkobar karena status non-unggulan itu. Kami memang tim dengan peringkat rendah, tapi kami punya keyakinan bisa mencetak sesuatu yang besar. Yang paling penting adalah menunjukkan kemampuan kami di atas lapangan, kata Kluivert, seperti dikutip dari situs resmi AFC. Mantan pemain timnas Belanda itu menyampaikan bahwa seluruh pemain Indonesia sangat termotivasi. Meskipun ini adalah pencapaian tersendiri bisa melaju hingga ronde 4, timnya tetap punya ambisi besar untuk bisa tampil di putaran final Piala Dunia. Kami belum pernah sejauh ini sebelumnya. Sekarang kami ingin melangkah lebih jauh dan mewujudkan mimpi tampil di Piala Dunia, lanjutnya. Terkait hasil undian, Kluivert menyatakan tidak terlalu khawatir. Menurutnya, semua tim di babak ini memiliki kualitas tinggi dan Indonesia harus siap menghadapi siapapun. Saya merasa cukup positif. Grup ini memang berat, tapi kami akan bersiap menghadapi semua lawan yang ada, ujarnya.
Yang sedikit melegakan bagi Kluivert adalah karena para lawan yang dihadapi Indonesia di babak ini bukanlah lawan asing. Timnas Indonesia sudah pernah menghadapi Irak di ronde 2, serta Arab Saudi di pertandingan uji coba sebelumnya. Kami sudah pernah melawan tim-tim ini, jadi ada sedikit rasa familiar. Meskipun kondisinya berbeda, kami tahu apa yang akan kami hadapi. Ronde ini terbuka lebar bagi semua tim, tambahnya. Lebih lanjut, situasi ini menggambarkan tantangan besar sekaligus peluang bagi Timnas Indonesia. Meski berstatus sebagai tim dengan peringkat FIFA terendah di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, semangat dan motivasi yang ditunjukkan oleh pelatih Patrick Kluivert dan para pemain patut diapresiasi. Peringkat memang mencerminkan statistik dan sejarah, tapi dalam sepak bola, hasil di lapangan tidak selalu ditentukan oleh angka di atas kertas. Keyakinan Kluivert bahwa Indonesia bisa tampil baik menunjukkan pendekatan mentalitas positif yang bisa menjadi kunci melawan tim-tim yang di atas kertas lebih kuat. Familiaritas dengan lawan seperti Irak dan Arab Saudi juga bisa menjadi keuntungan tersendiri. Meski sebelumnya kalah, pengalaman menghadapi mereka bisa dimanfaatkan untuk merancang strategi yang lebih matang dan taktis. Faktor lain yang tak kalah penting adalah dukungan publik dan konsistensi performa. Jika Indonesia mampu menjaga fokus dan bermain tanpa tekanan berlebihan, kejutan bisa saja terjadi. Langkah sejauh ini sudah menjadi sejarah, dan kini kesempatan untuk melampaui batas itu terbuka lebar. Jangan biarkan angka di ranking FIFA menentukan batas kemampuanmu. Timnas Indonesia sudah membuktikan bahwa kerja keras, semangat juang, dan tekad bisa membawa tim ini melangkah lebih jauh dari yang pernah dibayangkan. Kamu bukan hanya membawa nama negara, tapi juga harapan jutaan rakyat Indonesia yang percaya bahwa mimpi bermain di Piala Dunia bukan hal mustahil. Lawan mungkin lebih besar, lebih berpengalaman, atau lebih tinggi peringkatnya, tapi mereka belum tentu lebih lapar akan kemenangan. Teruslah percaya pada proses, bermain dengan hati, dan bertarung sampai akhir. Setiap peluit yang ditiup, setiap bola yang dikejar, adalah langkah menuju sejarah. Ini saatnya Indonesia bangkit, mengejutkan dunia, dan menunjukkan bahwa semangat juang tak bisa diukur lewat angka. Bersatulah, berjuanglah, dan buktikan bahwa Garuda tak pernah terbang rendah. Malaysia sukses gilas Brunei, tapi diminta tetap waspada karena Indonesia sudah menanti. Timnas Malaysia U23 meraih kemenangan telak atas Brunei Darussalam dalam lanjutan laga Grup A Piala AFF U23 2025. Meski menang dengan skor mencolok 7-1, pelatih Nafuzi Zain meminta skuad asuhannya untuk tidak larut dalam euforia, karena tantangan berat menanti mereka di pertandingan berikutnya melawan Timnas Indonesia U23. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Jumat, 18 Juli 2025, memperlihatkan dominasi Harimau Muda sejak menit awal. Meski demikian, kemenangan besar ini belum cukup untuk mengamankan tiket ke babak semifinal. Saat ini, Malaysia baru mengoleksi 3 poin dan berada di posisi ketiga klasemen Grup A. Mereka tertinggal 3 angka dari Indonesia yang memimpin grup dan kalah head-to-head dari Filipina yang duduk di peringkat kedua. Sesuai regulasi turnamen, hanya juara grup dan satu tim peringkat kedua terbaik dari 3 grup yang bisa melaju ke fase gugur. Memang kami menang besar, tapi tetap ada kekurangan karena kami kebobolan. Itu menunjukkan bahwa kami masih harus belajar dan memperbaiki diri, kata Nafuzi. Laga hidup mati hadapi Indonesia. Kemenangan atas Brunei membuat Malaysia U23 mengantongi modal kepercayaan diri yang cukup tinggi untuk menghadapi Indonesia pada laga terakhir grup yang akan digelar Senin, 21 Juli 2025, malam di SUGBK. Namun, perjuangan mereka tidak akan mudah. Untuk lolos, Malaysia wajib menang setidaknya 2-0 atas Garuda Muda agar bisa meraih status runner-up terbaik dan lolos ke semifinal. Sementara itu, Filipina diprediksi akan menang mudah atas Brunei dan lolos sebagai juara grup. Jika skenario tersebut terjadi, maka Indonesia bisa saja terlempar dari 2 besar jika kalah telak dari Malaysia. Pertandingan ini pun akan menjadi penentu nasib bagi kedua tim. Nafuzi ingatkan timnya untuk tetap fokus. Meskipun menang besar sebelumnya, pelatih Nafuzi Zain menekankan bahwa laga melawan Indonesia akan menjadi ujian sesungguhnya. Melawan Indonesia selalu jadi tantangan berat. Mereka bermain di kandang sendiri dan didukung penuh oleh suporternya, ujarnya. Pertandingan ini sangat penting. Kami tak boleh merasa puas terlalu cepat karena masih ada satu laga yang jauh lebih berat. Kami harus mencari cara untuk menang jika ingin terus melangkah, tambah pelatih berusia 46 tahun tersebut. Laga antara dua rival Asia Tenggara ini diprediksi berlangsung panas dan penuh tensi, mengingat tingginya tensi sejarah dan kualitas kedua tim. Lebih lanjut,
Situasi yang sedang dihadapi timnas Malaysia U23 sangat menarik dan penuh tekanan. Meskipun baru saja mencatat kemenangan besar atas Brunei, hasil tersebut belum menjamin langkah mereka ke semifinal. Justru, kemenangan besar itu bisa jadi pedang bermata dua. Di satu sisi menambah kepercayaan diri, tapi di sisi lain bisa memunculkan rasa jemawa yang berbahaya. Pelatih Nafuzi Zain tampak menyadari betul potensi jebakan psikologis ini. Ia mencoba menjaga fokus timnya agar tetap membumi, apalagi mereka akan menghadapi timnas Indonesia U23, yang bermain di kandang sendiri dan menjadi salah satu tim favorit dalam turnamen ini. Di bawah sorotan publik dan tekanan atmosfer Stadion Utama Gelora Bung Karno, laga ini dipastikan bukan sekadar soal taktik, tapi juga soal mental. Dari sudut pandang klasemen, Malaysia berada di posisi yang cukup genting. Mereka harus menang dengan margin gol tertentu dan berharap skenario lain berjalan sesuai harapan. Situasi ini menuntut permainan tanpa celah dari Harimau Muda, sekaligus menekan Indonesia untuk tetap tampil maksimal demi mengamankan tiket ke fase gugur. Pertemuan antara Malaysia dan Indonesia selalu menghadirkan tensi tinggi, bukan hanya karena rivalitas panjang, tapi juga karena kualitas dan ambisi besar kedua negara di kancah Asia Tenggara. Dalam konteks ini, pertandingan nanti bisa dibilang sebagai ujian karakter, siapa yang bisa bermain dengan kepala dingin, memanfaatkan peluang, dan menahan tekanan dari ribuan supporter di stadion. Yang jelas, meski Malaysia baru saja berpesta gol, pertandingan sesungguhnya justru baru akan dimulai saat mereka menghadapi Indonesia. Dalam situasi seperti ini, justru di sanalah ujian sesungguhnya dimulai. Kemenangan besar memang membanggakan, tapi konsistensi dan kerendahan hati jauh lebih penting untuk mencapai tujuan akhir. Bagi para pemain Malaysia U23, inilah waktunya menunjukkan bukan hanya kualitas teknis, tapi juga mental juara. Tantangan besar melawan Indonesia bukan penghalang, melainkan kesempatan emas untuk membuktikan bahwa kalian layak berada di level tertinggi sepak bola Asia Tenggara. Setiap pertandingan adalah lembaran baru. Lupakan skor sebelumnya, karena laga berikutnya akan menuntut lebih dari sekadar skill. Ia menuntut keberanian, kecerdasan, dan semangat pantang menyerah. Kalau ingin lolos, jangan pikirkan tekanan, pikirkan peluang. Jangan takut pada stadion penuh, jadikan itu pemacu semangat. Tidak ada yang mustahil dalam sepak bola. Tim yang bersatu, fokus, dan berani selalu punya kesempatan untuk menang. Berjuanglah sepenuh hati. Karena dalam perjuangan tanpa ragu, kemenangan bukan hanya mungkin, tapi layak didapat. Teman-teman, lebih lanjut, situasi yang dihadapi timnas Indonesia U23 di Piala AFF U23 2025 sebenarnya cukup menjanjikan, namun tetap menyisakan tantangan tersendiri menjelang laga terakhir melawan Malaysia. Dengan 2 kemenangan yang sudah dikantongi, Garuda Muda berada di posisi yang cukup kuat. Tapi status itu belum sepenuhnya aman karena masih ada kemungkinan mereka gagal lolos jika hasil akhir tidak berpihak. Jika Indonesia bisa menang atas Malaysia, segalanya menjadi mudah. Posisi puncak klasemen akan aman, dan tiket semifinal dikunci tanpa harus menghitung-hitung hasil tim lain. Namun, jika hanya bermain imbang pun sebenarnya sudah cukup, karena Filipina tidak akan bisa menyusul jumlah poin tersebut. Masalah mulai muncul jika Indonesia kalah. Kekalahan akan membuka celah bagi terjadinya 3 tim dengan jumlah poin yang sama, Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Dalam skenario seperti itu, regulasi head-to-head antar tim akan digunakan, dan hasil melawan Brunei tidak masuk hitungan. Maka dari itu, selisih skor menjadi sangat penting. Kekalahan 1 gol masih bisa membawa Indonesia ke posisi runner-up, tetapi selisih 2 gol atau lebih justru bisa membuat mereka tersingkir lebih awal. Dengan kata lain, laga terakhir ini bukan hanya soal menang atau kalah, tapi juga bagaimana cara kalah jika memang harus kalah. Sesuatu yang cukup ironis, tapi penting dalam konteks turnamen. Karena itu, pendekatan taktis dan mentalitas bermain tenang akan sangat menentukan. Idealnya tentu menang dan memastikan kelolosan tanpa drama. Untuk timnas Indonesia U23, ini bukan sekadar pertandingan terakhir di fase grup, ini adalah momen pembuktian. Kalian sudah menunjukkan kerja keras dan semangat juang luar biasa dalam 2 laga awal. Kemenangan besar atas Brunei dan kemenangan tipis namun penting atas Filipina menunjukkan karakter dan kedisiplinan kalian sebagai satu tim. Sekarang, saatnya melangkah lebih jauh. Jangan biarkan peluang ini menguap begitu saja. Kalian tidak bermain hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk lambang di dada dan jutaan pendukung di tanah air yang percaya pada Garuda Muda. Apapun yang terjadi di lapangan nanti, menang, imbang, atau bahkan tertinggal, tetap tegakkan kepala, tetap bermain dengan hati, dan jangan pernah menyerah. Kadang hasil bukan segalanya,
Tapi bagaimana kalian bertarung itulah yang akan dikenang. Berikan segalanya. Tunjukkan bahwa Indonesia bukan hanya peserta, tapi pesaing serius. Ingat, jalan menuju juara memang tidak pernah mudah, tapi kalian sudah berada di jalurnya. Garuda tak pernah takut terbang tinggi, teruslah terbang, karena langit belum batasnya. Indonesia Api.